Jemaah salat Zuhur rahmatullah. Kajian rutin pada siang hari ini dengan kajian kitab Arba'in An-Nawawi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hamdan MF. Alhamdulillah dapat berada bersama-sama kita. Untuk itu mari kita silakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian hadis kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-19. Temanya tentang pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala telah berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisahnya, Abil Abbas ini waktu itu masih kanak-kanak. Lalu dibonceng oleh Nabi di atas untanya. Yauman pada suatu hari, faqala li, lalu Nabi berkata kepadaku yang isinya adalah sebuah nasihat. Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya berada di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila kau meminta, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan Allah. Nih, ada 3 pelajaran. Pertama, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah hak-hak Allah. Allah itu berhak untuk disembah. Allah itu berhak untuk ditaati. Allah itu berhak untuk kita jauhi maksiat-maksiat kepadanya. Maka jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu hak Allah. Jaga diri kita dari perbuatan maksiat, perbuatan jahat, perbuatan zalim, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, termasuk menjaga Allah. Artinya apa? Ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Bisa diartikan ihfadillah, jagalah agama Allah. Di saat agama Allah dihina, maka kita tampil di situ membela agama Allah. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Artinya apa? Kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu membersamai kita selama kita menjaga Allah Subhanahu
wa taala, menjaga ketaatan kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Minta apapun hanya kepada Allah. Bahkan minta sesuatu yang nilainya kecil, mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku butuh uang. Gak apa-apa. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin sehat. Mintalah kepada Allah. Pokoknya dari hal yang sepele hingga hal-hal yang besar, mintalah kepada Allah. Maka ini penanaman tauhid. Ketika kita mendapatkan uang dari siapapun, inilah jawaban permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bekerja lalu Allah kasih rezeki lewat pekerjaan kita, hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abil Abbas waktu itu masih kanak-kanak. Ini ada pelajaran bahwa penanaman akidah itu sejak usia dini. Masih kanak-kanak kita ajarkan. Jangan sampai seperti orang-orang sekarang, mohon maaf. Kalau kau macam-macam, ayah laporin polisi. Jadi anak takutnya sama polisi. Ya, jadi sekali lagi, yuk kita jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Ketika kita menjaga Allah, Allah akan selalu bersama kita. Ketika meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada siapapun. Contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar, datanglah malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau dari Anda saya tidak butuh pertolongannya. Tapi kalau dari Allah saya butuh pertolongan Allah. Ini berarti sudah level tingkat tinggi. Malaikat pun kita tidak butuh pertolongannya. Yang kita butuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menolong, itu semua sudah di luar jangkauan akal manusia, ya. Api saja bisa jadi dingin, ya. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kau dan selamatkanlah Ibrahim. Itu ketika Allah sudah memberikan pertolongan, api yang panas pun bisa jadi dingin. Termasuk Nabi Musa, ketika terdesak di hadapannya lautan yang luas, di belakangnya pasukan yang hendak membunuh dari pasukan Fir'aun, disitulah ketika pertolongan datang, maka sesuatu yang mustahil tidak ada. Ya, laut pun bisa terbelah. Padahal Nabi Musa tidak tahu bahwa laut itu akan bisa terbelah. Tapi biidznillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa ketika kita butuh pertolongan, tidak meminta pertolongan siapapun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa'lam, ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat atau masyarakat, lawi jitama'at, seandainya mereka berkumpul, ala ayan fa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, niscaya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu lak, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Jadi seandainya semua orang berkumpul ingin memberikan manfaat buat kita, tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Kecuali kalau Allah sudah menetapkan targetnya akan memberikan manfaat buat kita. Wa ini tamau, dan seandainya mereka berkumpul ala ayaduruka, untuk memudaratkanmu, untuk mencelakaimu, bisain, dengan sesuatu, lam yaduruka, niscaya tidak akan bisa membahayakanmu, illa bisain, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaik, yang telah Allah tetapkan takdirnya untukmu.
Jadi kalau Allah sudah takdirkan kita baik, baik walaupun orang ingin mencelakai kita. Seandainya Allah sudah mentakdirkan kita celaka, maka siapapun tidak bisa mencegahnya. Ya. Jadi inilah sebuah keyakinan tauhid, hanya Allah yang menetapkan takdir baik buruk kita. Ketika baik bersyukurlah, ketika buruk bersabarlah. Hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena-pena takdir telah diangkat. Wajaffati suhuf, dan lembar-lembar takdir sudah kering. Artinya sebelum kita dilahirkan oleh Allah, ketetapan lembaran-lembaran takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi para hadirin, ini hadis terkait dengan tauhid, di antaranya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah semua kebaikan datangnya dari Allah, dan seandainya ada keburukan, hakikatnya datang dari Allah. Walaupun kebaikan itu dari Allah, keburukan itu akibat kesalahan kita. Ya. Demikian para hadirin, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini terkelompok hadis yang hasan dan sahih. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.